Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmawati, NIM 1824 10 10 10 30 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari modul ke-6 yang berjudul K-means clustering. Nah, ya, tugasnya itu lakukan clustering pada dataset iris. Langkah-langkahnya yang pertama, normalisasikan dataset iris menggunakan normalisasi min-max. Yang kedua, tampilkan scatter plot sebelum clustering. Yang ketiga, clusterlah dataset iris dengan nilai K2, K3, dan K4. Yang keempat, tampilkan scatter plot setelah clustering. Yang kelima, analisislah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Yang keenam, tentukan manakah K terbaik yang dilakukan secara visual. Nah, tugas nomor 1-6 dilakukan terhadap kombinasi atribut. Nah, atribut-atributnya itu yang pertama ada sepal length dengan sepal width, yang kedua sepal length dan petal width, yang ketiga sepal width dan petal width, yang keempat petal length dan petal width. Nah, di sini saya membedakan program sendiri untuk clustering K2 atau N2 sendiri, clustering N3 sendiri, clustering N4 sendiri. Nah, untuk yang pertama yaitu main program. Nah, di sini kita import library K-means dulu from sklearn.cluster import K-means. Nah, library K-means sendiri itu untuk melakukan pencarian centroid dan juga untuk mencari hasil dari clustering. Yang kedua, import pandas yang diinisialisasikan sebagai PD, dia itu untuk membuat data frame-nya. Kemudian, from sklearn preprocessing import min-max scalar. Nah, di sini untuk normalisasi secara otomatisnya, yang di sini from matplotlib import pplot splt. Jadi sini untuk menampilkan plot scatternya. Nah, kemudian di sini ada membuat atribut df yaitu pdr.csv iris.csv. Maksudnya di sini memasukkan file iris.csv-nya. Nah, di sini setelah itu print df-nya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, jadi data pada iris.csv ini di sini memiliki 150 baris dan 5 kolom. Kemudian masuk ke soal yang nomor 1, normalisasikan dataset iris menggunakan normalisasi min-max. Nah, di sini ada scalar, membuat atribut scalar sama dengan min-max scalar. Kemudian scalar.fit df sepaleng. Nah, di sini itu untuk normalisasi yang berisi dari kolom sepaleng. Kemudian df data frame sepaleng. Nah, jadi di sini data frame yang berisi kolom sepaleng, dia ini nilainya akan digantikan dengan scalar transform atau perubahan value. Nah, yaitu dia itu menggunakan min-max scalar yang tadi dengan nilai yang baru berdasarkan kolom sepaleng. Nah, itu juga terjadi pada sepaleng, petal width, petaleng, dan petal width. Sama. Kemudian print df. Nah, hasilnya setelah dinormalisasikan, dia bakal angkanya itu bakal antara range 0 sampai 1. Sebelumnya kan tadi 5, 3, 1, 4 itu. Jadi setelah dinormalisasikan, dia akan seperti ini. Kemudian yang nomor 2, tampilkan scatter plot sebelum clustering. Nah, jadi sebelumnya kita nganu plt.figure fixed size 20,5. Nah, di sini tuh dia itu untuk mengatur panjang dan lebar dari figur dari ininya. Untuk menampilkan plotnya itu. Nah, kemudian dia itu di sini tuh artinya itu barisnya ada 20, kolomnya ada 5. Nah, lalu untuk plt.subplot ini, subplot sendiri ini dia itu untuk menampilkan 4 grafik sekaligus dalam satu frame. Nah, di sini maksudnya ada 1 baris dan 4 kolom pada grafiknya. Di sini ini untuk setiap data di kelasnya sendiri masing-masing tersebut. Kemudian ada plt.scatter. Nah,
scatter sendiri itu untuk menampilkan value apa saja yang mau ditampilkan pada plot scatternya. Nah, setelah itu dia bakal memanggil data frame. Untuk sumbu X-nya sendiri, dia akan memanggil dari kolom sepal length pada variati setosa. Nah, untuk sumbu Y-nya sendiri, dia akan memanggil dari kolom sepal width dengan variati setosa. Nah, dan diberi warna biru. Untuk versi color sendiri sama, dia diberi warna merah, dan untuk yang Virginica diberi warna hijau. Nah, untuk PLTX labelnya sendiri, dia diberi nama sepal length, dan untuk PLT labelnya sepal width. Lalu PLT legend setosa versi color Virginica. Sini untuk keterangannya. Nah, ini sama untuk yang data 2, data 3, dan keempat. Nah, di sini hasilnya akan seperti ini. Ini untuk sebelum di cluster. Ini ada, kan tadi ada 1 baris dan 4 kolom, jadi 4 grafik. Di sini untuk yang biru sendiri itu setosa, yang merah versi color, yang hijau untuk Virginica. Kemudian soal yang nomor 3 yaitu klasterlah dataset iris dengan nilai K2, K3, dan K4. Yang pertama ini ada K2 terlebih dahulu. Nah, jadi di sini itu membuat atribut KM1, KM2, KM3, KM4. Kenapa kita membuat 4? Karena kan tadi datanya yang diminta di awal kan ada 4 ya, ada 4 pasang. Nah, untuk Kemin sendiri itu dia itu untuk menentukan berapa banyaknya klaster yang ingin dibuat. Lalu dia itu diambil ini random ini untuk n cluster sama dengan 2 karena tadi kan k-nya sama dengan 2. Kemudian random state-nya itu 100. Nah, kenapa random state-nya 100? Dia itu diambil 100 data acak, tapi tetap data tersebut yang diambil. Nah, itu biar tidak berubah ketika di-run berkali-kali. Nah, untuk ini kita membuat atribut lagi SLSW. Nah, di sini untuk memprediksi setiap pasangan dari sepal length, sepal width, sepal length, petal width, sepal width, petal width, petal length, dan petal width. Nah, dia itu bakal memprediksi data training dari K-means yang tadi, dari KM1, KM2, KM3, dan KM4. Nah, setelah itu prediksi tersebut dibikin data frame. Nah, setelah itu di print, maka hasilnya seperti ini. Nah, dia itu di sini bakal ada 2 kelas, ada 2 klaster, ada 0 dan 1, seperti itu. Kemudian untuk centroidnya, biasa menggunakan KM cluster center, dia hasilnya bakal seperti ini. Nah, karena tadi n-nya sama dengan 2, maka dia bakal ada 2 baris, tapi kolomnya tetap 2. Selanjutnya untuk menampilkan scatter plot yang sudah di clustering untuk n-nya yang sama dengan 2. Nah, untuk menampilkan scatter plot yang sudah di clustering ini sebenarnya sama seperti yang sebelum, langkah-langkahnya sama seperti yang sebelum di clustering. Cuman bedanya di sini tuh dia data frame inisialisasikan dulu. Jadi kan untuk proses klasternya pada data frame itu kan ada yang klasternya sama dengan 0, ada yang klasternya sama dengan 1. Nah, di sini dipisah dulu antara yang klaster 0 dan klaster 1 pada variabel yang berbeda dulu. Di sini df1, df2. Kemudian di sini ada PLT scatter sama ngambil dari data frame 1 kolom sepal length dan juga sumbunya kolom sepal width dan diberi warna biru. Kemudian untuk df2-nya sama diberi warna merah. Nah, di sini kita juga menampilkan centroid-nya. Nah, untuk centroid-nya sendiri itu dia untuk sumbu X-nya sendiri, dia itu mencari cluster center dari variabel K-means, dari kolom indeks ke-0 sampai indeks terakhir. Untuk sumbu Y-nya, dia sama mencari
cluster center dari variabel k-means yang ditampilkan itu dari kolom indeks ke-1 sampai indeks terakhir. Nah, jadi untuk centroidnya ini diberi warna oranye dan diberi label centroid. Untuk PLTX labelnya itu sepal length dan PLTY labelnya sepal width. Untuk PLT legendnya itu DF1, DF2, dan centroid keterangannya. Ini sama 2, 3, dan 4. Nah, ketika dijalankan maka hasilnya seperti ini. Dia akan terpisah menjadi 2 klaster. Yang pertama yang biru ini DF1 ini klaster 0, DF2 ini yang tadi klaster 1. Untuk yang oranye ini dia centroidnya. Lanjut untuk clustering yang N sama dengan 3. Dia sama seperti clustering yang N2. Tetapi bedanya ini di sini. N clusternya diganti sama dengan 3. Yang sebelumnya kan sama dengan 2. Ini sama, nanti hasilnya bakal seperti ini. Dia bakal ada 1, 0, dan 2. Itu berarti ada 3. Ada 3 cluster. Kemudian untuk membuat centroidnya sama, cuman di sini ada 3 baris karena dia N-nya sama dengan 3. Jadi ada 3 baris, tetapi kolomnya tetap 2. Untuk menampilkan scatter plot, dia sama seperti yang lainnya, cuman di sini ada tambahan karena tadi kan N clusternya kan tadi ada 3. Nah, jadi clusternya tuh juga ada 3, yaitu 0, 1, dan 2. Nah, jadi diinisialisasikannya itu juga ada 3, DF1, DF2, dan DF3. Nah, di sini untuk PLT scatternya itu sama. Lalu untuk centroidnya juga sama. Kemudian ketika dijalankan, hasilnya bakalan seperti ini. Yang ada 3 klaster. Untuk DF1 yang warna biru, DF2 warna merah, DF3 warna hijau, dan centroidnya warna oranye. Kemudian untuk clustering yang K sama dengan 4 atau N sama dengan 4. Nah, jadi sama, cuman ya ini tadi diganti N clusternya itu sama dengan 4. Hasilnya seperti ini. Dia maka ada nilai klasternya tuh ada 4. Jadi 0, 1, 2, dan 3. Kemudian membuat centroid. Membuat centroidnya sama. Nah, karena di sini N-nya sama dengan 4, maka dia ada 4 baris. Lalu, untuk menampilkan scatter plot yang telah di cluster sama. Cuman, di sini ketambahan DF4. Karena kan tadi N clusternya kan 4. Jadi, nilai klasternya itu juga ada 4. Jadi, 0, 1, 2, dan 3 kan. Nah, ini sama seperti yang atas. Jadi, ketika di run hasilnya seperti ini. Nah, di sini kan ada 4 klaster nih. Nah, untuk yang biru untuk DF1, yang merah DF2, yang hijau DF3, dan yang pink ini DF4. Untuk centroidnya tetap yang warna oranye. Nah, selanjutnya, lanjut ke soal yang nomor 5, yaitu analisislah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Jadi, hasilnya ini seperti ini gambarnya. Jadi, untuk sebelum clustering ini, dia ini untuk setosa yang warna biru, vertikal warna merah, virginica yang warna hijau. Nah, setelah di clustering N sama dengan 2, maka dia bakalan ada 2 cluster nih. 2 cluster. DF1 warna biru, DF2 warna merah. Begitupun pada N sama dengan 3, jadi di sini dia bakal ada 3 cluster. Dan N4 dia bakal ada 4 cluster. Nah, dia itu perbedaannya itu untuk bentuk polanya itu sebenarnya sama. Seperti yang sebelumnya. Tapi bedanya itu untuk yang bawah ini dikelompokkan. Untuk K-nya sama dengan 2, sama dengan 3, dan juga sama dengan 4. Seperti itu. Kemudian, soal yang nomor 6, tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Nah, jadi itu sebenarnya nilai K terbaik itu secara visual
apabila kita melihat distance antara titik per klaster itu distance-nya kecil atau similarity-nya itu besar. Nah, jarak antara titik itu yang merupakan satu klaster itu jaraknya berdekatan semua. Dan juga jarak antara titik dan sentroid itu juga tidak jauh. Nah, jadi nilai K yang terbaik menurut saya dalam hasil yang setelah saya kerjakan ini, menurut saya itu yang terbaik itu K sama dengan 3 atau N sama dengan 3. Nah, jadi di sini tuh kenapa kok N sama dengan 3? Dia tuh range antar datanya itu dia tuh terlihat kecil. Nah, misalkan dari ini, dari DF1 yang warna biru. DF1 dia itu similarity-nya tuh besar. Jadi kedekatan antara titiknya tuh juga besar. Nah, lalu kedekatan antara titik dan sentroidnya yang warna oranye ini, titik dan sentroidnya ini dia tuh juga dekat. Lalu distance-nya tuh juga kecil. Jadi seperti itu. Jadi yang nilai K yang terbaik menurut saya itu yang K sama dengan 3. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.